Hari ini kita mau explore ya, jadi kita bebas saja, santai aja, diskusi ya Bapak Ibu. Jadi kita mau explore karakter entrepreneur ya. Oke, dimulai dari tadi kita juga sudah bahas sedikit di pengenalan. Bisnis dimulai dari mana? Bisnis itu dilahirkan dari hasrat yang tinggi untuk memberikan solusi. Jadi ada kata hasrat yang tinggi di situ. Jadi memang kalau nggak punya hasrat yang tinggi, biasanya tuh cepat lelah, cepat menyerah, Pak. Jadi kata orang bisnis harus sesuai passion kan. Jadi harus hasrat yang tinggi untuk memberikan solusi atau V bagi orang banyak atau N. Jadi orang banyak itu N, value added solusi itu ada V. Kita mulai dari situ. Karena ini penting banget karena saya selama pengalaman saya coaching anak-anak muda berbisnis ya, mereka tuh selalu mulai bikin bisnis dari produk. Oh, pitching startup itu kan lagi banyak tuh pitching startup. Itu presentasi produk kami bisa membantu Anda A B C, produk kami B C D. Tapi nggak pernah berdiskusikan problem realnya apa yang mau diselesaikan dengan produk itu. Saya jago bikin kue, maka saya akan bikin kue 7 warna, 7 lapis yang keren banget. Dan memangnya orang mau beli yang itu? Kan belum tahu. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi di sekeliling kita. Banyak banget, itu banyak banget. Dan terus terang memang akhirnya jarang yang berhasil. Tingkat keberhasilan bisnis startup itu hanya 0,01%, bayangkan. 1/1000 ya. Jadi sedikit kecil sekali. Nah, itu makanya kita supaya luruskan lagi ya mindset bisnisnya. Oke, jadi saya mau share cara berbisnis pertama. Jadi saya mau share 5 saja cara berbisnis. Mungkin ada berapa banyak cara di dunia ini, tapi saya mau share 5 saja. Dan ingat, ini bukan matematik 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini ilmu yang sangat kompleks ya. Jadi sudut pandang orang itu bisa banyak banget. Kalau kita belajar sesuatu yang kompleks, itu sama seperti si buta memegang gajah, Pak, Ibu. Jadi megang kupingnya dia bilang gajah itu lebar kan. Megang ekornya dia bilang gajah itu seperti tali. Megang badannya katanya lebar dan berbulu. Nggak ada yang salah kan, semuanya benar. Tapi dari sudut pandang yang berbeda. Itu namanya kompleks, dunia yang kompleks itu seperti itu. Sosial, politik, agama, bisnis itu sama, itu semuanya kompleks. Jadi jangan sampai kita ngotot-ngototan cara saya yang benar, cara saya yang salah. Tidak ada, yang dunia yang kompleks itu semuanya benar, kita hanya saling menambahkan saja. Nah, jadi saya mau share cara berbisnis pertama dari versi saya, yang biasa saya lakukan di Proxys, juga di teman-teman waktu saya coaching startup. Bisnis dimulai dulu dari masalah, bukan produk. Tadi kita udah bahas ya. Jadilah solusi untuk masalah orang lain. Jadi entrepreneur itu sebenarnya sangat mulia, Bapak Ibu, sebenarnya. Karena kita niatkan mencari solusi untuk masalah orang banyak. Ketika Bill Gates bikin software, dia bilang apa? Saya pengen komputer di setiap rumah di seluruh dunia. Kenapa? Karena komputer di zaman itu gedenya segede-gede gajah tadi, Pak. Segede ruangan ini nih, 2, 3 kali 4 tuh sulit lah untuk orang bawa pulang ke rumahnya komputer. Kenapa? Karena sistem operasinya nggak ada. Nah, kemudian dia bercita-cita supaya bisa setiap rumah. Oke. Terus waktu itu juga mahal sistem operasinya kan. Nah, dia bikin yang affordable, yang terjangkau. Akibatnya sekarang kita tahu Microsoft ada di setiap rumah dan dia memberikan solusi untuk itu ya. Nah, maka perlu apa kalau kita ingin bikin bisnis itu? Pertama, kita perlu purpose. Purpose itu apa sih maksudnya? Purpose itu maksudnya objektif jangka panjang yang bernilai baik. Jadi kalau cuma rupiah sekian, revenue sekian, market share sekian, customer sekian juta, itu belum disebut purpose. Harus ada nilai kebaikan di situ. Misalnya bermanfaat apa, membantu orang untuk apa, itu harus dijadikan our long term goals ya, goals jangka panjang. Jadi bukan hanya berupa target angka-angka Bapak Ibu. Nah, ini kalau kata lain ini bisa explain why the company exists. Nah, ini akan menjadi motor, motivasi kita untuk jangka panjang. Ini akan benar-benar menjadi alasan bisnis itu hadir ya. Kenapa kita bikin bisnis kue? Purpose-nya apa sih? Yang bernilai baiknya apa sih? Kalau nggak bisa jawab itu, maka bisnis kita umurnya biasanya pendek banget. Ya, karena ini menjadi basis kita untuk kontinuitas jangka panjang nanti. Ya. Nah, dan ketika ada banyak perubahan-perubahan, misalnya kayak COVID zaman sekarang, itu kita nggak akan bangkrut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita manfaat jangka panjangnya masih eksis. Kayak contohnya Proxys misalkan. Ketika COVID, kita memang
turun revenue-nya, turun ya karena permintaan dari customer. Tapi kita nggak bangkrut, kita nggak tutup. Kenapa? Karena long term objektif kita adalah yang bernilai baik adalah kita mau memberi manfaat, membantu customer untuk bisa improve, untuk membantu customer untuk bisa survive dalam bisnis. Nah, ketika COVID menyerang, justru kita dipanggil bagaimana kita bisa membantu klien di zaman COVID. Nah, disitulah proses bisa bertahan. Disitulah bisnis-bisnis bisa bertahan. Kenapa? Karena nilai-nilainya tetap ada, tetap hadir. Walaupun VUCA, tadi kita bilang zaman VUCA, volatility, uncertain tadi kan, walaupun dunia ini uncertain, volatile, kompleks, ambigu, tapi nilai-nilai kebaikan tetap dibutuhkan orang kan. Jadi kita nggak terpengaruh. Nah ini yang kadang-kadang bisnis kurang perhatikan. Sehingga ketika terjadi volatility, uncertain tadi, dia susah untuk bertahan. Ya. Nah, jadi makanya saya tulis di situ ini akan menjadi long term benefit, menjadi noble ends, menjadi konstansi jangka panjang, menjadi continuity. Itu semua akan bermanfaat. Nah, purpose tadi kalau dikawinkan dengan value dan belief, dia akan menjadi sebuah namanya meaningful company atau perusahaan yang bernilai baik, bermakna baik. Nah ini, jangan lupa, ini tuh menjadi tren di zaman sekarang. Karyawan itu lebih suka bekerja di perusahaan dengan purpose yang baik. Coba tanya Vita dan teman-teman angkatan milenial. Ya, ini surveinya juga ada, Bapak Ibu. Ya, ini yang di atas itu survei di Inggris. Millennial wants to work for employee committed values and ethic. Di Mercer Talent Trend Study tahun 2018 di Amerika dikatakan bahwa pegawai 3 kali more likely to work for a company with a strong sense of purpose. 3 kali dia lebih besar peluangnya memilih bekerja di perusahaan yang purpose-nya kuat, bagus, keren. Dibanding perusahaan yang cuma dagang, jualan gitu, nggak ada purpose. Nggak ada kebaikan di situ. Nah, ini terbukti gitu. Di World Economic Forum juga tahun 2018, malah lebih serem lagi judulnya. Ditulis di situ, The Death of Management, matinya manajemen. Jadi manajemen jadul itu dia bilang udah mati. Sekarang perusahaan tuh nggak boleh lagi fokus pada profit, harus fokus pada purpose. Dari yang paling atas tuh, from profit to purpose di gambar ya. Itu juga terjadi di Indonesia. Sekarang anak-anak muda kita coba aja lihat kerja di startup. Kadang-kadang gajinya juga belum pasti tuh startupnya tuh ya, masih baru ya, masih struggle gitu. Tapi mereka suka karena purpose-nya tadi bermakna, punya nilai-nilai yang bagus buat masyarakat, mereka bergabung. Terjadi nggak dengan anak-anak kita? Coba tanya kalau yang udah punya anak ya. Coba tanya ke teman-teman yang milenial, yang ikut hari ini ada milenial saya lihat. Nah, kalau kita jadi pebisnis nanti, ini harus dipikirkan purpose-nya apa. Terus kalau kita jadi pegawai, pasti kita mencari perusahaan yang purpose-nya seperti itu. Nah, kalau kita jadi SR, kalau Bapak Ibu bekerja di perusahaan sebagai SR, seharusnya dorong perusahaannya untuk memikirkan ini. Ya, karena kalau kita mau rekrut the best talent, talent terbaik, sulit nanti dapatnya karyawan. Karena perusahaan kita purpose-nya nggak jelas gitu. Nggak ada nilai-nilai kebaikan, orang nggak baca. Ya, cuma orang lihat kita jualan engsel pintu gitu. So what, kata mereka milenial. Terus kalau gue kerja di situ, gue ngapain? Purpose-nya apa perusahaan Anda? Akhirnya kita dapat bukan the best talent. Yang kita dapat hanya orang yang butuh paycheck. Yang kita dapatkan hanya pegawai-pegawai yang cari uang, paycheck, yang sebentar loncat karena ada tawaran gaji lebih gede. Sebentar loncat karena ada tawaran gaji lebih gede. Sebentar loncat karena tawaran gaji lebih gede. Kita jadi SR juga capek kan, merekrut seperti itu. Talent-talent terbaiknya mana nih kok nggak mampir-mampir. Kan itu jadikan cara bikin bisnis pertama dulu justru. Kalau kita mau berbisnis nanti. Ya. Oke, lanjut. Nah, cara bikin bisnis kedua. Lagi-lagi ini cara yang saya terapkan, kalau di tempat lain mungkin berbeda, view-nya orang lain pasti berbeda, tapi ingat, ini hal yang kompleks, semua view itu benar. Ya, tinggal dikawinkan. Cara berbisnis nomor 2. Bisnis harus menawarkan nilai atau values, produk hanya medianya. Nah, ini masih terkait dengan yang tadi, yang kebanyakan orang berbisnis dari produk. Jadi bisnis harus menawarkan values atau nilai. Produk itu hanya medianya.
Jadi berbahagialah orang yang bisa berkarya menciptakan nilai tambah untuk orang lain customer apapun perannya. Nah, inilah tadi pertanyaan kita tadi, kalau pegawai gimana Pak? Apakah dia butuh entrepreneur juga kata kita? Nah, ini baca di sini. Ya pegawai juga dia harus berpikir jadi entrepreneur. Kenapa? Karena dia juga terlibat menciptakan nilai tambah buat customer. Kalau dia nggak punya jiwa entrepreneur, nggak mikir deh itu nanti. Nilai tambah buat customer-nya apa yang gue harus berikan katanya. Karena nggak ada jiwa entrepreneurship di dalam dirinya. Nah, dan orang yang punya motivasi ingin berikan nilai ke orang lain, pasti senang, pasti berbahagia. Ya, kenapa? Di dunia ini nggak ada orang baik galau gitu kan. Habis dia ngasih duit gitu, nyumbang ke fakir miskin gitu, apakah ada orang yang galau? Habis ngasih duit di pinggir jalan gitu, 10.000 ke lampu merah gitu, galau nggak orang habis itu? Nggak ada. Orang malah bahagia ya kalau habis nyumbang ya. Ada rasa syukur, rasa bahagia bisa berbagi, senang banget gitu kalau kita bisa berbagi. Nah, kalau dia bekerja di perusahaan yang selalu memberi solusi buat orang lain, pasti dia orangnya juga happy ya, bahagia ya. Makanya tadi survei sebelumnya survei dunia mengatakan anak milenial suka bekerja tempat yang suka berkontribusi, ya ini salah satunya lah. Orang kalau berkontribusi pasti bahagia kok. Anak milenial itu suka dengan bahagia, happy dia. Ini salah satu alasannya. Dia kerja keras, memberi manfaat, pasti dia happy banget. Karyawan pasti suka. Nah ini dasarnya, ya. Nah tapi banyak bisnis tuh terjebak di angka-angka ya. Profit tahun ini berapa, bulan ini berapa, jumlah produksi berapa, produk reject berapa, sales berapa, revenue berapa, kan gitu-gitu. Kejebakan biasanya terjadi. Jarang kita berkomunikasi apa impact kita pada klien, manfaat apa yang dirasakan klien. Nah, itu jarang kita komunikasikan pada pegawai juga. Nah, ini perlu jadi perhatian. Nah, makanya kalau saya senang sharing di depan SR Professional Community hari ini, karena ini tentu akan dibantu para SR juga ya, untuk mendorong perusahaan untuk memikirkan ini. Bagaimana memikirkan values-values yang baik, kemudian kalau sudah ada, bagaimana kita sebagai orang SR bisa membantu perusahaan mengkomunikasikan ini ke internal, ke karyawan semua. Supaya mereka semangat gitu. Karena mereka senang pasti berkontribusi kan, memberikan solusi buat orang lain kan. Seperti contoh yang tadi, nggak ada orang yang galau habis memberi manfaat, nggak ada. Nah, jadi itu sebabnya karyawan perlu mindset entrepreneur ya, supaya mereka juga bangga berkarya menjadi solusi. Gitu. Ya. Nah, ketika kita bicara marketing dan branding, sama ya, pasti yang akan dipromosikan tadi values-nya, ya bukan produknya saja, tapi values-nya. Kebanyakan kalau marketing bicara produk, tapi kalau orang branding dia bicara values-nya tadi, ya. Nah, bisnis harus jadi solusi melalui values proposition yang ditawarkannya, itu yang biasanya ditonjolkan oleh orang-orang branding. Jadi kalau kita bikin bisnis, kalau Bapak Ibu nanti bikin bisnis juga, jangan lupa branding, jangan selling doang, jualan mulu ya, tapi lupa komunikasikan values proposition-nya apa ke customer. Padahal dilakukan. Kalau orang nggak tahu Bapak Ibu memberikan value proposition gitu, orang nanti nggak tertarik untuk membeli juga kan. Nanti disamakan dengan kompetitor yang hanya produk, dia bandingkan hanya harga dan fitur saja nanti. Sehingga nanti banting harga, diskon, harganya jadi murah. Padahal values solusi atau produk Ibu lebih tinggi dari orang lain. Oke. Jadi core value perusahaan atau CCV kita juga harus dirancang mendukung value proposition ke customer tadi. Karena itu yang menjadi pendukung nantinya. Contohnya kalau di proses itu kita punya core value namanya passion. Professional, accountable, strive for result, always, energy, integrity, autonomous. Oke. Nah, ini juga perlu saya jelaskan, banyak orang terjebak berdagang, tapi tidak berbisnis. Terus bedanya apa dagang atau bisnis? Nah, kalau mulai dari produk, biasanya orang akan terjebak di dagang, bukan di bisnis. Kalau dia mulai dari produk. Jadi dagang hanyalah sebagian dari bisnis proses sebuah bisnis. Dagang itu kan commerce-nya doang. Sedangkan di bisnis proses kan banyak banget. Nggak hanya dagang, ada produk manajemen, HR, talent management, team leadership development, operation management, logistik, dan seterusnya. Nah,
Produk itu hanya salah satu bagian dari proses marketing dan sales. Dagang bisa mati ketika produk yang dijual tidak laku. Jadi kalau dagang itu makanya gampang matinya. Karena produknya mati, dia mati bisnisnya. Dagangnya juga mati. Nah, bisnis yang baik tidak akan mati ketika salah satu produk tidak laku. Kenapa? Karena dia tidak jualan produk. Dia akan memberi value melalui produk. Yang dia tawarkan value. Kalau produknya nggak laku, dia ganti aja produknya. Value-nya tetap kan. Dia tambahkan produk-produk baru. Jadi produk itu bisa diganti, dimatikan, ditambah, bisa banyak variannya untuk memberikan sebagai media value sebagai customer tadi. Jadi itu makanya kalau orang dagang itu gampang mati, Bapak Ibu. Nah, inilah hukum pendapatan. Tadi bisnis dimulai dari values untuk orang banyak kan. Nah, pendapatan itu value sekali N. Jadi perusahaan yang punya N-nya banyak kayak Microsoft bisa seluruh rumah, seluruh dunia dengan value harga softwarenya 1,7 juta untuk Office misalkan. Bayangkan pendapatannya berapa? Kali 1 miliar berapa itu? Nah, kalau value-nya semakin rendah, cuma 10.000 karena nggak ada values-nya, ya dikalikan N 1 juta ya paling lumayan sih 10 miliar. Tapi kalau N-nya cuma 100 gitu, 10.000 kali 100 cuma berapa? Cuma 1 juta ya, nggak terlalu signifikan pendapatannya. Jadi harus tinggikan values-nya, banyakkan N-nya, maka Anda pendapatannya akan banyak. Itulah rahasia kekayaan. Manfaatnya buat orang tinggi, yang terima manfaatnya banyak. Anda kaya raya lah, jadi sultan langsung. Kayak Crazy Rich Malang gitu ya, Crazy Rich Palembang gitu, kalau Pak apa tadi itu. Kalau N-nya banyak, value-nya tinggi. Itu yang membuat orang menjadi kaya raya biasanya. Tapi kaya raya itu bukan tujuan, itu mengikuti. Tujuannya adalah memberi solusi ya, beri manfaat lebih ke orang lain yang banyak. Nah, itu dasarnya. Nah, cara bisnis ketiga, bisnis adalah proses kreatif. Jadi karena kita adalah penyedia solusi, proses kreatif mati, maka bisnis akan koma. Lama-lama mati juga dia. Jadi terus perbaiki diri, terus kalahkan target yang sudah dibuat, bukan jadi jangan berkompetisinya dengan diri sendiri. Bagaimana kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Cari ide kreatif, ide-ide baru, opsi-opsi baru ya. Sehingga perlu mindset grow tuh. Grow itu goals, realita, opsi, willingness ya, grow. Jadi tidak berhenti di masalah. Bisa kita bayangkan karakter apa yang diperlukan tuh kalau orang harus kreatif begini. Tahu lah ya, karakternya orangnya harus kreatif, suka tidak mudah menyerah, selalu mencari tantangan-tantangan baru sebagai goals ya kan. Jadi mindsetnya grow. Grow itu apa? Goals, realita, opsi, willingness. Jadi harus punya, ketika punya goals, punya masalah, harus punya banyak opsi-opsi, ide-ide kreatif. Nah bayangkan kalau orang karyawan di perusahaan, semuanya pasif. Bayangkan apa yang terjadi dengan bisnisnya. Mati ya, koma ya, nggak ada proses kreatif, nggak ada ide-ide baru kan. Pasti koma dia langsung bisnisnya. Makanya entrepreneurship berkaryawan itu penting. Ya, karena salah satu karakternya adalah grow tadi. Salah satunya ada kreativitas. Ya. Nah, bisnis yang keempat, tadi yang ketiga, keempat, bisnis adalah maraton, bukan sprint. Jadi kalau kita nanti rekan-rekan HR profesional sini mau bikin bisnis, Anda siap nggak bikin bisnis untuk 10 tahun, 15 tahun baru sukses? Anda siap nggak untuk lebih dari, ya biasanya tingkat kritisnya itu 5 tahun. 5 tahun ke atas itu baru lebih aman. Hanya 50% bisnis yang bertahan 5 tahun. Dan hanya 30% bisnis yang bertahan sampai 10 tahun. Malah ada survei yang lebih sadis lagi, hanya 10% bisnis bertahan 10 tahun. Anda untuk bisa 10% itu, berarti Anda umurnya harus panjang sampai 10 tahun. Tuh. Baru Anda bisa lolos jadi 10%. Nah, itu maraton. Nggak bisa sprint. Nafasnya gimana biar bisa 10 tahun? Nah, itu salah satunya pilih bisnis yang sesuai passion. Kalau nggak sesuai passion, stres lah 2 tahun, waduh nggak kaya-kaya, saya nggak suka, gitu kan, akhirnya stres, gila lagi bikin bisnisnya kan susah. Nah, tapi kalau Anda suka, jangankan 5 tahun, 20 tahun, 100 tahun juga Anda mau kan, suka. Orang kalau udah suka kan hobi dong, benar nggak? Nah, saya misalnya suka mencari ide-ide bisnis, bisnis innovation, ya udah saya jalannya aja terus, mau 100 tahun juga saya demen aja, karena passion, suka gitu. Nah, jadi cari yang sesuai dengan passion. Oke? Tapi ingat,
harus tetap menyelesaikan problem yang real, ya apa problem orang yang harus diselesaikan. Suka nyanyi, tapi orang nggak suka dengerin kita nyanyi. Siapa yang mau dengar kan? Siapa mau beli kasetnya juga gitu kan? Nggak bisa bisnis kayak gitu. Nah yang terakhir, bisnis zaman now adalah kolaborasi. Jadi nggak ada orang Superman itu hanya di film-film Marvel ya. DC Comic, kalau Spider-Man Marvel, Iron Man Marvel. Jadi itu hanya kisah film gitu. Nggak ada orang Superman, nggak ada orang yang jago semua hal. Jadi kita ini nggak jago semua hal. Kita hanya kuat di satu sisi. Jadi kita kalau berbisnis harus kolaborasi. Ya Kak, kalau di proses itu seperti ini bisnisnya, kolaborasinya. Jadi beberapa bisnis unit yang banyak tadi, ada direktur-direkturnya, ada tim-timnya kan. Kalau Vitara itu tim proses HR, nanti ada lagi tim proses IT, prosesnya itu dikolaborasikan satu sama lain. Nanti customer-nya dikolaborasikan, layanannya diintegrasikan, dan seterusnya, kantornya pun dikolaborasikan, ide-idenya dikolaborasikan, sehingga memberikan banyak sekali manfaat buat customer-nya. Terus kita juga bisnis bisa menciptakan produk-produk baru bernilai tambah. Kita selalu punya, makanya orang selalu bilang tagline-nya kolaborasi selalu menang. Ya. Pastinya ya. Main satu orang, main 10 orang pasti kalah lah satu orang. Nah, tapi itu ada rumus ilmiahnya, Bapak Ibu. Kenapa kolaborasi itu selalu menang? Ini sebenarnya namanya Metcalfe Law. Itu sebenarnya digunakan oleh orang telekomunikasi, network. Jadi kalau dua orang kolaborasikan garis J, kalau kita lihat gambar ini ya. Kalau cuma dua orang, kolaborasinya itu seperti ini. Ini kalau dua orang. Oke. Kalau 5 orang, kolaborasinya seperti ini. Bisa ke sini, bisa ke situ, bisa ke situ, bisa ke situ. Betul nggak? Kalau berapa orang? 8 orang, lebih banyak lagi kan? Yang bisa dikolaborasikan, dikerjasamakan. Nah, dapatlah rumus seperti ini. V sama dengan N kali N kurang 1 bagi 2. Itu kata Metcalfe. Jadi kalau misalkan bisnisnya 10 bisnis, ya, kalau tanpa kolaborasi nilainya berapa, Bu? Misalnya ada satu bisnis, 10 tambah 1. Berarti 10 tambah 1, jadi sama dengan 11. Tanpa kolaborasi, nilainya cuma 11. 10 tambah 1, 11 kan? Kita punya 11 bisnis. Nilai kita ya 11 saja bisnisnya. Tapi kalau dengan kolaborasi itu menjadi 55 nilainya. Gimana cara ngitung? Hitung aja tuh. N 10. 10 kali 10 kurang 1 berapa? N-nya 11. Tadi kan 11 bisnis ya. N kurang 1, 10. Ya kan? 10 bagi 2 jadi 55. Value-nya jadi 55. Kurang lebih 5 kali lipat kan? Value-nya dari bisnis tanpa kolaborasi. Nah, itu yang kita lakukan di Proxys, Bapak Ibu. Seperti ini. Tadi yang di grafik yang bisnis yang ada di unit 11 PT tadi kita kolaborasikan. Di tengah-tengahnya customer-nya. Nah, itu kekuatannya. Ya. Nah, ini contoh kekuatan lain. Jadi kita bisa menciptakan value chain solusinya banyak banget buat customer. Customer kita sebelah sini misalnya dari ini mulai disebut semua kebutuhan dari strategik, core process, support process, HR, treasury, sampai IT enabler, kita bisa penuhi dengan menciptakan solusi value chain terintegrasi dari banyak bisnis unit tadi. Jadi kalau bikin bisnis, kolaborasi, jangan sendirian. Oke? Teman cari teman. Jadi kolaborasi juga manfaat yang lain menghasilkan banyak ide. Ini kolaborasi kita, board advisory-nya aja 5, board director-nya ada 6, ada Bu Winnie dari proses HR gitu. Kita sebut collaborative leadership. Jadi kita business model organization-nya bukan piramida Bapak Ibu, tapi flat. Kita menyebutnya collaborative business model. Jadi nggak ada satu orang paling atas yang jadi titik lemahnya. Oke. Nah, jadi dari 5 cara membuat bisnis yang tadi saya share, cara bikin bisnis ada banyak, tapi saya share 5 aja. Kita bisa tahu ya karakter entrepreneur apa yang dibutuhkan. Betul nggak? Tidak bisa kebayang lah. Pertama, ekologis ya, peduli, mengamati. Dia mengamati apa yang dibutuhkan. Dia peduli gitu dengan masalah orang, empati. Terus result minded, harus result oriented kan. Kalau nggak dia nggak bisa goals jangka panjang, dia nggak punya. Terus dia nggak bisa setting goals jangka pendek untuk membantu itu. Kreatif, karena tadi bisnis itu adalah kreatif proses, harus butuh ide-ide solusi yang banyak untuk mencapai goals-nya. Inisiatif, apalagi kalau dia nggak punya inisiatif, gimana dia mencari solusi? Bagaimana dia merancang
solusinya, bikin bisnis dan macam. Problem solving udah pasti. Independence, ya kan? Kenapa independence itu penting? Karena apa? Karena dia nanti harus harus punya kemampuan untuk mencari solusi-solusi secara mandiri kan. Ketika tidak ada teman, dia bisa punya ide sendiri. Terus kemudian dia juga nggak tergantung orang, risk taking pastinya. Karena ketika kita memberi solusi, pasti selalu ada risiko-risiko. Ketika kita menciptakan solusi, pasti ada risiko yang mengikutinya. Nah, kalau dia takut mencoba solusi tadi, karena, oh risikonya gimana? Risikonya gimana? Oh, nggak jalan. Solusinya nggak akan jalan-jalan. Terus bagaimana proses membangun entrepreneurship? Tidak bisa di-share semua karena waktu terbatas, tapi ada 3 yang kita lakukan. Pertama, fokus on people. Kita selalu punya konsep namanya grow your people to grow your business. Jadi kita selalu invest on people, kemudian kita membuat program yang namanya Proses Accelerator. Jadi sejak pegawai bergabung, itu kita menunjuk mereka menjadi SPA namanya, Single Person Accountable, terus kemudian dilanjutkan ke program-program accelerator. Jadi kayak kita itu langsung, walaupun baru 1 bulan, dia udah ada tugas namanya proses accountable untuk sebuah proses apa. Ada Mbak Yesa misalnya accountable untuk community, terus kemudian ada Khalil untuk accountable buat digital, marketing, semua orang punya tugas sebagai single person accountable. Nah, itu latihan entrepreneurship dari hari nol, bergabung ke proses. Kemudian kalau yang punya bakat, kita akan siapkan mereka menjadi untuk menjalankan bisnis unit kecil dulu. Kemudian kalau bagus dikembangkan menjadi bisnis unit SBU, terus kemudian jadi PT. Nah, itulah sebenarnya kenapa proses PT-nya jadi banyak banget. Ada 10 PT dan sekarang 20 bisnis unit. Itulah kader-kader kita dari employee yang kita kader menjadi entrepreneur. Dan mereka ada kasih saham juga di situ. Makanya saya bilang tadi, Vita bisa financial freedom di proses karena dia nanti bisa jadi entrepreneur juga di proses. Seperti itu kurang lebih alasannya. Nah, kita menyebutnya itu konsepnya hub and sell. Jadi seperti sell yang selalu membelah diri. Nanti membelah lagi, membelah diri menjadi bisnis-bisnis baru. Oke, ini seperti ini. Dari awal kita membelah diri sampai sekarang. Ini grafik pertumbuhan kita. Turun hanya sekali aja tahun 2020 gara-gara COVID, tapi sisanya kita selalu tumbuh. Dan pertumbuhan itu dibantu oleh kontribusi bisnis-bisnis baru yang terus berkembang tadi, inovasi bisnis tadi. Ya, terus yang ketiga kita gunakan bagaimana kita membangun entrepreneurship adalah menyediakan working environment yang mendukung. Ada fun, budaya kolaborasi, kita punya ROWE namanya. ROWE itu artinya bisa bekerja dengan caranya dia, bukan hanya tempat dan lokasi, tapi cara pun diberi ruangan untuk bebas. Namanya ROWE, Result Oriented Working Environment. Itu sudah kita terapkan dari 16 tahun yang lalu. Jadi ketika COVID menyerang, kita kerja di rumah, WFA, itu nggak ada masalah, karena employee kita sudah biasa kerja dari rumah dari 16 tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi kita menyebutnya bukan WFA, kita menyebutnya ROWE, Result Oriented Working Environment. Karena dia nggak bicara lokasi saja, dia juga bicara cara. Caranya juga diberi kebebasan. Oke, ada OKR, itu Objective Key Result, itu setting objektif secara bottom up. Ada WFE, O3, bekerja di office, offline atau outdoor. Proses office-nya juga kita rancang sebagai co-working space tanpa sekat. Founder seperti saya datang, di depannya bisa staff, bisa office boy, nggak ada masalah, nggak ada sekat. Karena itu menciptakan environment tadi. Kemudian backbone system, kita punya backbone system, kita ada support accounting, support finance, support digital marketing, support IT infrastructure, sehingga para pebisnis yang kita latih tadi bisa fokus ngurusin yang core prosesnya aja. Support proses semuanya ada yang handle oleh tim-tim yang spesial juga. Dan itu sudah kita lakukan cukup lama. Nah, proses dibuat sebagai wadahnya. Jadi mindset-nya adalah wadah gitu. Jadi kita wadah buat orang berkarya untuk sukses meraih dream-nya. Nah, menggunakan entrepreneurship sebagai value-nya, dan mereka terlibat di bisnis-bisnis yang mereka kerjakan tadi. Nah, ini mindset ini penting. Jadi kita nggak melihat pegawai itu hanya sebagai aset, tapi pegawai udah sebagai objektif, sudah sebagai tujuan sasaran utama. Jadi fokus malah. Makanya di slide pertama tadi, cara kita pertama adalah invest on people kan. Grow your people to grow your business. Bayangin. Jadi kalau grow your people to grow your business, berarti kan fokusnya di people dulu kan, to grow your business. Nah, ini peranan HR penting banget di situ. Leader bekerja mendukung next leader. Jadi para leader di proses juga membantu leader-leader tadi untuk menjadi entrepreneur yang sukses kalau dia memilih karir entrepreneur ya. Tapi kalau kan tidak semuanya memilih karir entrepreneur, ada yang spesialis juga. Berarti leader membantu dia
meraih peran sebagai spesialis. Tidak semua orang seperti Vitara yang ingin punya bisnis, karena tidak semua orang punya passion atau kompetensi atau bakat yang sebagai bisnis kan. Ya, Praxis juga mendukung mereka dengan jalur spesialis, itu disupport juga supaya sukses. Oke, kurang lebih itu kita tiga cara ya, tiga kelompok cara proses membangun entrepreneurship dengan invest on people, kemudian proses accelerator, kemudian menciptakan working environment yang sesuai. Oke, terima kasih.